Ya, terima kasih pemirsa, Anda bergabung kembali bersama kami dan masih ada 3 orang narasumber bersama saya di sini. Baik, tadi sudah kita sedikit mendengarkan beberapa penjelasan mengenai karir center yang ada di Universitas Widya Tama. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Pipin. Tadi Bang Ray sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang sangat positif sekali di tahun 90-an ketika beliau mengikuti karir center. Nah, apa sih yang telah berubah karir center di tahun 90-an dulu hingga sekarang? Oke, yang pasti kita selalu mengikuti perkembangan di dunia usaha dan dunia industri, perkembangan dengan mahasiswa juga, apalagi sekarang dengan kondisi adanya COVID-19. Yeah. Nah, jadi untuk dari pihak Career Center sendiri kita menyesuaikan. Kalau dulu mungkin tidak ada yang namanya mahasiswa itu setelah lulus tidak ada sertifikasi, mungkinnya tahun 90-an. Nah, untuk sekarang, kalau sekarang ada ya? Sekarang ada. Jadi setiap mahasiswa yang sudah lulus itu pasti akan dibekali dengan sertifikasi yang dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kita benar-benar untuk si mahasiswa itu kita bekali dengan sertifikasi. Contoh sederhana misalnya untuk jurusan D3 manajemen. D3 manajemen setelah lulus mereka biasanya ngapain sih? Apakah D3 itu cuman kurang 1 tahun dari S1 gitu kan? Ternyata kita enggak. Misalnya mereka setelah lulus mereka wajib mempunyai sertifikasi yang namanya MICE. Mereka pengen MICE itu apa? MICE meeting, insentif gitu kan mereka. Mereka saya pengen bikin pameran nih Pak. Saya pengen bikin MICE, ya? IO gitu. Yeah. Nah, sama kita diajarin semuanya, mereka sampai bisa dan setelah itu mereka akan mendapatkan ujian yang langsung dites oleh asesor dari Universitas Widya Tama. Nah, mereka setelah lulus dari D3 sendiri, mereka mempunyai kelebihannya. Kelebihannya apa? Salah satunya sertifikasi ya. Mungkin kalau dulu sih nggak ada. Nah, mungkin kalau untuk dari Career Center sendiri, kalau untuk datanya sendiri di Indonesia itu ada sekitar 4.000 lebih perguruan tinggi, tapi tidak nyampe cuman sangat sedikit perguruan tinggi yang ada pusat karirnya. Nah, salah satunya di kita yang kebetulan dari Kementerian Ristek Teknologi Indonesia atau sekarang Kemdikbud mungkinnya kalau dulu Kemristek, kita ditunjuk menjadi koordinator wilayah pusat karir untuk wilayah Jawa Barat bagi para pemenang hibah. Jawa Barat. Betul, dari 2015 kita untuk wilayah Jawa Barat. Nah, di mana kita selalu update apa sih yang ingin dituju dari si perusahaan itu. Oh Pak, sekarang kebutuhannya nih mereka kebutuhannya kurangnya untuk komunikasinya misalnya. Kita ngadain komunikasinya. Oh Pak, sekarang misalnya kalau dari Bang Ray sendiri kan bergerak di bidang IT ini. Mereka pengen e-bisnis sekarang seperti apa sih, apalagi COVID-19 sekarang udah online segala macam gitu kan ya. Semuanya serba online. Nah, kita ajarin semuanya mereka sudah disiapkan dari semester 1 itu sampai ke lulusnya. Oke, jadi perbedaan yang paling menonjol ini saat ini mahasiswa mendapatkan sertifikasi ya, begitu. Betul. Baik, Ibu Fabian, dari perusahaan sendiri, apakah sertifikasi itu memang cukup mumpuni sebagai penjamin bahwa SDM di perusahaan Anda itu memang terjamin mutunya? Ya, saat ini memang untuk sertifikasi itu akan menjadi nilai plus ya, kalau seandainya untuk beberapa orang itu sudah bersertifikasi secara kompetensinya. Jadi sekarang ini justru di KCG sendiri kita ke depannya punya visi nantinya ada KCG Retail Academy yang kami pun juga ingin membuat sertifikasi nantinya dari bidang retail khususnya. Jadi memang sertifikasi menurut saya ke depannya itu akan semakin menambah nilai plus buat masing-masing individu ya. Oke, seperti itu. Jadi memang daya saing ini memang perlu dipertimbangkan ya dari setiap pelamar ke perusahaan, begitu Ibu Fabian. Betul sekali. Oke, jadi artinya soft skill juga harus diperhatikan. Apa nih lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang memiliki soft skill yang berbeda dengan yang lain ya? Iya, betul sekali. Jadi itu pentingnya kenapa lulusan-lulusan universitas atau akademi yang lainnya itu penting mengetahui strength point-nya dia baik dari segi hard skill-nya maupun soft skill-nya. Jadi itu yang akan menunjang dia nantinya untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya begitu. Baik, Bang Ray, ini selaku alumni ya, tentunya ini kalau misalnya kita berbicara soft skill, semua pasti lulus di salah satu universitas ya, dimanapun lulusnya sama, tahun angkatannya sama, yang membedakannya itu daya saingnya. Nah, apa sih yang Bang Ray rasakan selama kuliah di Widya Tama ini sehingga Bang Ray mengantarkan Bang Ray ke titik saat ini? Iya, saya tadi mendengar penjelasan dari Pak Pipin ya, sedemikian kurang lebih tentang Career Center. Saya bayangkan, waduh andai dulu kita punya Career Center yang seperti ini ya, tentu kita bisa mungkin punya jauh banyak pilihan. Tapi kalau saya bandingkan dengan dulu,
memang itu kembali lagi ke kita masing-masing aja. Ya, bagaimana latar belakang orang berbeda-beda, ada yang hidupnya nyaman, ada yang merantau harus berjuang ya. Nah itu dulu saya bersyukur sekali lagi karena saya aktif di resimen mahasiswa dulu, aktif di Senat juga saya bergabung. Hal-hal itu mungkin ya yang dulu itu yang lebih membuat kita punya soft skill lain di luar kurikulum ya, di luar kuliah yang kita nilai-nilai kuliah itu. Oke, jadi Widya Tama juga ini tidak hanya membentuk tenaga kerja yang terampil di dunia kerja, tapi juga melahirkan lulusan-lulusannya yang menjadi entrepreneur begitu. Apa sih yang dirasakan Bang Ray pada saat itu? Iya, kalau dulu itu kita banyak lebih mahasiswa itu lebih berpikir untuk menjadi karyawan dulu. Iya. Iya kan? Pasti kuliah ujung-ujungnya bekerja gitu. Betul, kita tanpa punya. Ada mindset untuk berwirausaha. Semuanya saya awali dulu dari accounting ya, saya mencatat semua pengeluaran sampai bisa. Kemudian ya ada kesempatan untuk kita dipertanggungjawabkan yang lain, kita bisa lakukan sehingga bisa kita belajar dan punya perusahaan sendiri. Tapi yang saya ingin bandingkan dengan sekarang hampir semua mahasiswa nih, anak-anak sekarang inginnya nggak mau jadi karyawan gitu, maunya jadi pengusaha. Tapi dari apa yang saya alami, kalau kita boleh berbagi, sebenarnya itu euforia juga yang harus kita hati-hati. Ya karena kalau semua orang hanya ingin jadi pengusaha, tapi nggak pernah punya mental juga bekerja, itu juga berbahaya buat kita. Jadi sebenarnya untuk jadi orang yang bekerja pun itu bukan sesuatu yang kelas 2 atau sesuatu pilihan kedua ya. Banyak juga orang yang expertise menjadi seorang karyawan dan profesional. Oke, jadi dunia pekerjaan juga adalah ruang untuk kita belajar menjadi wirausaha. Iya, begitu ya sekali, Bang Ray ya. Iya. Oke, Pak Pipin, untuk Career Center ini bagaimana sih komunikasi yang dibangun terhadap alumni untuk saat ini? Oke, yang pasti kita sendiri sih kerjasama tidak hanya dengan alumni saja, bahkan kita mengundang alumni untuk menjadi narasumber mereka untuk memotivasi para mahasiswa yang masih kuliah. Nah kita pun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang nggak hanya untuk wilayah Jawa Barat aja, kita kerjasama dengan seluruh perusahaan yang ada di dalam dan di luar negeri. Okay. Nah itu untuk apa? Biasanya kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa, kita langsung narasumbernya adalah praktisi-praktisi dari si perusahaan dan alumni yang sudah mereka emang mumpuni di bidangnya gitu. Jadi kita emang langsung tidak hanya sekedar teori saja yang diberikan untuk mahasiswa, tapi mereka praktiknya sendiri, mereka akan langsung mendengarkan apa sih yang mereka dibutuhkan sekarang. Mereka harus menyiapkan apa, itu mereka langsung kita undang dari narasumber yang sudah kerjasama dengan kita. Oke, baik Pak Pipin, Ibu Fabian dan juga Bang Ray, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus kembali break terlebih dahulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.